Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Boko Haram Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Meteor Official Oglek Channel tentunya di episode 18 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini terlihat Pasya dan Lula yang selesai melaksanakan akad nikahnya. Terlihat Lula yang mencium tangannya Pasya, dan Pasya pun mencium keningnya Lula. Begitu sayang dan mesranya, yang akhirnya semua sudah selesai. Pasya pun dan Lula juga rombongan pulang ke rumah Pasya. Pas sampai ke rumah Pasya, Pasya dan yang lainnya sangat terkejut karena Pak Arman dan Bu Diana sudah ada di rumah Pasya. Dan terlihat Pak Arman yang sangat marah terhadap Pasya dan juga Lula. Sementara Nana pun tak terima adanya yang dimarahi oleh Pak Arman dan mengatakan ke Pak Arman, jangan berani-berani memarahi Lula. Pak Arman tidak berhak memarahi terhadap Lula karena Pak Arman hanyalah ayah angkatnya Lula, ucap Nana. Di sini Pak Arman pun sangat geram terhadap Nana dan kembali marah terhadap Nana. Nampaknya Dewa pun tak terima istrinya dimarahi. Dewa pun membelanya dan kembali memarahi Pak Arman. Dan Pak Arman pun sangat geram terhadap Dewa dan mengatakan, kalian itu tidak tahu kalau Lula dan Nana adalah anak. Dan tiba-tiba saja, belum juga selesai, Pak Arman mengatakan, Bu Diana pun menarik Pak Arman yang akan mengatakan kalau Lula dan Nana adalah anak kandung Bu Diana. Nana dan Dewa pun juga Lula sangat heran karena Pak Arman tidak jadi untuk mengatakannya. Nana pun bertanya apa yang akan dikatakan Pak Arman tadi, kok tidak jadi, ucap Nana. Bu Diana pun langsung meminta ke Lula, apakah Mama boleh memeluk kamu dan juga Nana? Yang akhirnya Lula dan Nana pun berada di pelukan Bu Diana. Tampak Bu Diana yang begitu sayang terhadap kedua anak kandungnya itu. Dan dengan lain terlihat Lia yang sedang asik bernyanyi di salah satu pameran. Lia tak sadar kalau Pak Fajar dan Bu Para datang ke acara tersebut. Terlihat Pak Fajar yang perhatikan Lia, dan terlihat dua orang yang akan menyawer Lia yang masih bernyanyi. Dan Bu Para pun mengatakan ke Pak Fajar, itu orang kok mau nyawer Lia, Pak, ucap Bu Para. Dan langsung Pak Fajar pun menghampiri di mana Lia dan kedua orang yang akan menyawer itu. Pak Fajar langsung menghajar kedua orang tersebut sampai babak belur dan menarik Lia. Lia pun sangat geram karena Pak Fajar mengganggunya. Dan Lia pun mengatakan, kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa saya lagi, ucap Lia. Lalu terlihat Tante Merlin pun datang dan bertanya, yang akhirnya Fajar pun terkena tampar Tante Merlin. Tante Merlin tak mengetahuinya kalau yang ditamparnya adalah anak kandungnya yang selama ini dia cari-cari. Sementara Bu Para yang melihat Pak Fajar ditampar oleh Tante Merlin, Bu Para pun sangat geram terhadap Tante Merlin. Yang akhirnya Lia pun lari dan menangis di taman. Tak lama kemudian Tante Merlin pun datang dan menghibur Lia dan memeluknya penuh kasih sayang. Dari lain, di mana Dewa dan Nana sampainya di rumah, Dewa pun berpamitan untuk pergi kantornya. Dan terlihat Nana yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba saja Lipia pun datang dan menawarkan untuk krimbat. Singkat kata, Nana juga dikrimbat sampai Nana pun ketiduran. Sementara Lipia tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung membawa Junior keluar untuk diserahkan ke Alia dan Kevin. Terlihat Lipia pun mematikan terlebih dahulu CCTV sebelum keluar, takut ketahuan kalau dialah penyebab semua ini. Yang akhirnya Lipia pun memberikan Junior ke Alia dan Kevin. Terlihat Alia dan Kevin yang sudah menunggunya. Dan terlihat Alia pun memoto wajahnya Junior. Setelah memotonya, Alia pun memberikan kembali Junior ke Lipia.
Di saat Liap akan masuk, tiba-tiba Tante Merlin pun datang dan memanggil Lipia untuk memintanya menggendong Junior. Lipia pun memberikannya dan Lipia pun segera masuk untuk menghidupkan kembali CCTV. Di saat Tante Merlin menggendong Junior, Tante Merlin pun tak sadar kalau si muka dua Priska sedang memperhatikan dirinya. Lalu Priska pun mengatakan di dalam hatinya, itu Tante Merlin datang ke sini mau apa lagi dia, ucap Priska yang merasa curiga terhadap Tante Merlin. Dan dengan lain terlihat di kantornya Cahaya Nanda, tampak Pak Fajar dan Bu Para yang sedang ada di meja kantornya. Dan tiba-tiba saja ada pesan singkat yang diterima oleh Bu Para, yaitu dari Alia. Pas dilihatnya pesan itu, Bu Para sangat terkejut setelah melihat muka cucunya yang sudah dicoret-coret oleh Alia. Dan Pak Fajar pun menanyakan, ada apa Bu? Bu Para pun menunjukkan foto di mana Junior yang sudah dicoret-coret mukanya oleh Alia. Singkat cerita, Bu Para pun langsung pulang yang diantar oleh Pak Fajar. Sampainya di rumah, Bu Para pun berteriak-teriak memanggil Nana hingga seisi rumah pun keluar semua. Dan Bu Para pun memperlihatkan apa yang dikirim ke HP-nya oleh Alia kemana dan juga keluarganya. Buana. Tiba-tiba saja Dewa pun datang. Bu Para pun memberitahu apa yang terjadi. Tentunya Dewa sangatlah marah. Dewa pun langsung menuju ke ruangan CCTV untuk melihat bukti CCTV. Dan Dewa pun langsung ke ruangan CCTV itu untuk melihatnya. Namun nampaknya Dewa pun kebingungan karena dalam beberapa menit CCTV tidak aktif. Nah, sobat, akankah Dewa mengetahui siapakah dalang semua ini? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Ogel pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.